Halo semua, kembali lagi bersama gue Sumaya. Kali ini sesuai dengan judulnya adalah sulitkah berdamai dengan keadaan. Jadi sebenarnya untuk membahas sulit atau mudahnya itu kan tergantung individu masing-masing ya gitu. Dan kali ini kalau kita nggak bahas mengenai berdamai dengan keadaan, itu balik lagi ke diri kita gitu. Kita gimana caranya kita mampu untuk berdamai dengan keadaan kita, entah suka ataupun enggak, tetap kita harus jalanin gitu. Ya maksudnya namanya hidup. Kalau misalkan kita sedih, tapi kita terlalu dalam sedihnya, terlalu berlarut-larut sehingga kita tidak bisa menemukan solusi, justru itu yang makin kita jadi terpuruk gitu. Ya nggak sih, merasa terpuruk and something like that, seperti itu. Sebenarnya ketika kita mempunyai masalah, sebenarnya cuma ada dua opsi. Yang pertama, entah kita memikirkan masalahnya tersebut, kita tuh bener-bener mikirin masalahnya aja tanpa memikirkan gimana solusinya gitu. Dan yang kedua, memikirkan solusinya gitu. Jadi bener-bener sebenarnya ketika kita punya masalah cuma ada dua hal itu aja, dua opsi itu aja, dan itu pun tinggal kalian yang memilih. Kalian mau memikirkan masalahnya atau memikirkan solusinya. Tapi memang kebanyakan manusia gitu, sebenarnya ini juga manusiawi juga nggak sih, ketika kita mengalami masalah kita itu lebih memikirkan masalahnya dibandingkan solusinya gitu, kayak gitu. Karena apa? Karena kan kita mikir kayak, kok gue bisa ya kayak gini, kenapa ya gue kok nggak bisa ya kayak gitu, ya nggak sih, lebih memikirkan masalahnya. Sebenarnya bukan masalah yang kayak bukan masalah hal-hal yang kayak entah gak lulus inilah, gak lulus itulah, melainkan hal-hal yang lainnya pun juga. Ketika kita punya masalah sama teman atau punya masalah sama pasangan, pasti kita memikirkan masalahnya dulu gak sih, yang kayak kok bisa sih kita mengalami masalah kayak gini gitu, dibandingkan kita memikirkan solusinya yang kayak harusnya komunikasinya kita lebih dikiniin lagi, gituin lagi, kayak gitu gak sih harusnya gitu. Tapi kebanyakan kita ketika kita mendapatkan masalah, kita itu lebih memikirkan masalah tersebut dibandingkan solusinya. Dan ketika kita lebih memikirkan solusinya, otomatis kita kan jadi memikirkan kayak hal-hal yang negatifnya aja gak sih, kayak memikirkan hal-hal yang negatifnya, sehingga itu membuat kita sulit untuk berdamai dengan keadaan kita, kayak gitu. Jadi sebenarnya makanya yang tadi gue bilang sulit atau mudahnya tergantung diri kita sendiri, kayak kita ini milih yang mana di antara dua opsi tersebut gitu. Ya boleh lah kalau misalkan yang waktu pertama kali kita punya masalah tersebut, kita itu pertama kali adalah mengidentifikasi masalahnya, kayak kenapa bisa ya kayak gini, kenapa ya bisa muncul masalah kayak gini gitu. Ya boleh ya kayak gitu, tapi ya jangan terlalu berlarut gitu ibaratnya. Jadi ketika kita udah mengidentifikasi masalah tersebut, kenapa kita gini, kenapa kayak gitu, itu ditulis aja lebih baik gitu, daripada dipikirkan. Lebih baik ditulis atau ngebuat video gitu. Jadi gue tuh pernah kayak ngalamin seperti itu maksudnya. Kayak gue belum bisa menerima keadaan, dan salah satunya adalah gue ngebuat video gitu. Jadi gue tuh ngebuat video dengan cara kayak, oh ternyata gue tuh dulu kayak gini ya, pernah kayak gini ya. Jadi gue tuh di satu sisi itu bisa mengingat bahwa gue tuh pernah di posisi sedown itu gitu, dengan gue mempunyai video tersebut. Di satu sisi gue juga ngerasa legaan ketika membuat video. Jadi kayak, oh ternyata ini yang gue alami itu. Entah kenapa kalau misalkan ngomong di depan kamera rasanya lebih jujur aja gak sih dibandingkan ngomong ke teman atau kayak lainnya. Karena kita merasa di kamera itu kita berhadapan dengan diri kita sendiri gitu, dengan diri lo sendiri gitu. Jadi kayak gue benar-benar ngerasa pas gue buat video, gue lagi nangis, gue segala macem itu gue keluarin, gue kayak ngerasa tenang banget setelah itu. Kayak minimal ada beban yang berkurang lah dibandingkan sebelumnya gitu, seperti itu. Baru setelahnya nanti ketika mengidentifikasikan masalah, baru nanti memikirkan solusinya, kayak oh harusnya tuh gue tuh ngebuat kayak A, B, C, D gitu. Ya tulis lagi di buku lah, entah dimanapun, pokoknya sebisa mungkin sih untuk memikirkan solusinya gitu loh. Karena kalau misalkan gak memikirkan solusinya, ya kita juga akan bakal gitu-gitu aja gitu, lebih memikirkan masalahnya gitu dibandingkan
gimana ke depannya, gimana solusinya gitu. Kalau misalkan kita nggak dapat solusinya gimana gitu. Jujur ya guys, sebenarnya mungkin kita pernah mikir kita ini pasti nggak bisa nemuin solusinya gitu. Solusinya dari mana, orang kita udah kayak gini kok keadaannya gitu kan. Pasti pernah Kak, kayak entah sepintas atau gimana, pasti pernah memikirkan hal kayak gitu. Dan salah satunya adalah jalanin gitu. Kita menjalani perjalanan hidup kita dengan kita merasa entah belum ikhlas atau gimana, kita tetap jalanin. Dan ketika kita menjalanin pasti ada aja solusinya gitu. Karena kita udah berani melangkah, ibaratnya kita udah gak berani ngejalanin dalam keadaan terpuruk kita maksudnya masih bisa ngejalanin loh. Dalam keadaan terpuruk kita, dalam keadaan terjatuh-jatuhnya kita masih bisa menjalani hidup. Dan itu kalian harus appreciate kepada diri sendiri gitu. Karena itu menurut gue juga pencapaian sulit ya, mungkin bukan pencapaian sih, tapi kayak suatu hal yang sulit gitu. Gak semua orang bisa kok kayak gitu. Jadi ketika kalian mengalami hal seperti itu, terus jalanin hidup dulu. Dan di saat kalian sudah menjalani, kalian udah pasti akan terasa lama tuh makin terasa tenang gitu. Kayak oh emang semuanya tuh segalanya tuh harus dijalanin dulu gitu. Karena gue berpikir seperti itu juga. Karena gue waktu itu sempat mikir kayak ini kayaknya gak ada solusi lain gitu. Gue harus ngapain nih, gimana gitu. Dan akhirnya ketika gue berani untuk melangkah, untuk menjalani kehidupan gue lagi, akhirnya ya alhamdulillah ada aja gitu solusinya. Tapi dibalik semua solusi tersebut kita juga harus tetap berusaha juga gitu. Pokoknya kayak tetap berusaha dan pasti ada jalannya gitu. Dimana ada kemauan di situ ada jalan, ibaratnya gitu nggak sih. Jadi yang pertama adalah menjalaninya dulu gitu. Ketika kalian menjalaninya, kalian akan menemukan solusinya dan kalian udah merasa tenang, aman, damai gitu. Ibarat beban kedua berkurang gitu. Yang pertama kan tadi kalian ngebuat video atau nulis kayak gimana perasaan kalian tuangin gimana keadaan kalian gitu loh, perasaan kalian, karena it is important thing menurut gue. Dan ketika kalian sudah menjalani hal-hal tersebut, barulah itu kalian bisa mengerti ternyata menerima keadaan itu harus dijalanin dulu ya. Kayak gitu, kalian pasti bakal pikir kayak emang ternyata kunci itu dijalanin aja dulu gitu loh. Pasti nanti bakal ada jalannya gitu loh, bakal ada space dimana kalian itu mungkin emang ngerasa lagi sedih dulu or something like that. Terus nanti baru kalian merasakan kayak satu persatu banyak jalan menuju Roma gitu, ibarat kayak banyak jalan menuju kesuksesan gitu, nggak dari plan lo yang itu aja gitu. Jadi kayak banyak banget sebenarnya. Dan di situ kita pun juga jadi belajar gak sih kalau misalkan ya kita itu nggak harus punya satu jalan aja, jalan yang kayak gini atau jalan yang kayak gini, tapi jalan kesuksesan itu bisa dari kesana ataupun kesana gitu. Dan itu tergantung dari kita masing-masing. Jadi untuk menjawab sulitkah berdamai dengan keadaan, tentu jawabannya ada di diri lo masing-masing gitu. Karena ya yang bisa tahu diri kita masing-masing gak sih, diri kita sendiri gak sih yang kayak ya ini sulit, ini mudah, enggak ini biasa aja gitu. Itu kan tergantung kita sendiri gimana caranya kita menghadapi masalah tersebut. Ibarat ini tuh problem solving diri sendiri gitu gak sih gitu. Jadi ketika kalian nanti bakal turun di dunia kerja atau dunia organisasi, bakal ada yang namanya problem solving, memecahkan masalah. Dan ketika kalian belum bisa memecahkan masalah kepada diri sendiri, gimana mau memecahkan masalah untuk ruang lingkup yang lebih besar gitu. Jadi untuk sulitkah menerima dengan keadaan, jawabannya ada di diri kalian masing-masing. Itu menurut opini gue, karena ya semua tergantung kita gimana cara kita untuk survive or stuck gitu. Jadi ini juga ada pelajarannya untuk problem solving untuk diri sendiri, karena semuanya itu dimulai dengan diri sendiri, termasuk manage waktu diri sendiri, problem solving diri sendiri, dan itu semua nanti bakal menjadi ibarat tuh fondasi kita untuk ke dunia kerja nanti ataupun dunia kuliah nanti. Ketika kita sudah memiliki fondasi kecilnya tersebut, insya Allah semuanya akan bisa lebih mudah gitu. Oke, semoga ini membantu untuk segmen video, bukan segmen sih, untuk video di kali ini.
Sekian, dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.